Nah, cuman tidak sesederhana itu ya, karena akan terbagi dalam berbagai macam kualifikasi dari setiap zona yang tingkat kesulitannya bermacam-macam. Nah, kemudian kita akan lihat. Lalu bagi FIFA jelas keuntungannya uang. Bagi pemain seperti apa? Bagi pemain ya yang pasti jumlah pertandingan mereka akan bertambah. Jadi ini seperti ada semacam klausul ya. Klausul kalau ini Anda akan mendapatkan lembur nih karena jumlah pertandingannya akan bertambah, tetapi gajinya nggak nambah. Nah, kira-kira seperti itulah. Mungkin meskipun mungkin akan ada klausul baru bagi pemain dengan jumlah laga yang bertambah, pendapatan mereka tentunya juga akan bertambah. Nah, kemudian bagaimana dengan kritikan bahwa format baru ini bisa mengurangi drama penyisihan grup. Ya, memang kita tahu ya, penyisihan grup dengan hanya 2 tim yang lolos itu akan sangat lebih dramatis. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu perubahan format Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di 3 negara. Jadi di Amerika Serikat, di Kanada, dan di Meksiko. Jadi memang 3 negara ini saling berbatasan ya, bersambung di kalau kita lihat zonanya ya di zona CONCACAF ya. Jadi di atas itu ada Kanada, kemudian di tengah itu ada Amerika Serikat, dan di bawah itu ada Meksiko. Nah, 2026 ini akan ada 48 tim. Nah, itu naik dari yang sebelumnya 32 tim di tahun 2022 di Qatar. Dan kita tahu jumlah tim ini dari tahun ke tahun memang bertambah. Dari tahun 30 itu hanya ada 13 tim dengan 18 laga. Kemudian tahun 62 itu bertambah menjadi 16 tim. Tahun 82, 20 tahun kemudian itu bertambah menjadi 24 tim dengan jumlah laga yang sama, konstan, yaitu 52 laga. Nah, kemudian di tahun 98 itu berubah menjadi 32 tim dengan 64 laga sampai ke 2022. Nah, 2026 ini ada perubahan, yaitu 48 tim. Nah, jumlah laganya itu menjadi 104. Sangat banyak ya, naiknya sangat banyak dibandingkan dengan 2022 yang hanya 64 laga. Bahkan jumlah laga di 2026 ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laga di 5 Piala Dunia ini jika digabungkan, yaitu Piala Dunia 30, 34, kemudian Piala Dunia 38, 50, dan 54. Itu digabung 5 Piala Dunia itu jumlah laganya adalah 101, sementara jumlah laga di 2026 itu ada 104. Dari sistemnya akan ada satu ekstra putaran knockout, jadi ada 32 besar, dan untuk ke 32 besar itu jumlah grupnya dibagi menjadi 12 grup. Jadi sebelumnya memang ada ide, ada pandangan antara 16 grup atau 12 grup. Kalau misalnya 16 grup itu lebih enak karena setiap grup akan ada 3 tim, juara dan runner up akan lolos ke 32 besar. Cuma masalahnya kalau sudah susah-susah lolos dari kualifikasi dengan banyak pertandingan, ternyata di putaran final cuma bisa memainkan 2 pertandingan karena jumlah tim itu di satu grup hanya 3, itu rasanya kurang enak ya, kurang afdol gitu. Sehingga lebih banyak yang memilih yaitu tetap 4 tim satu grup terbagi jadi 12 grup, dan kemudian peringkat 1 dan 2 itu otomatis lolos dari 12 grup itu, sehingga terkumpul 24 tim. 8 tim sisanya itu akan datang dari 8 peringkat 3 terbaik untuk melengkapi menjadi 32 besar itu. Jadi nanti jumlah laga yang dijalani oleh tim yang bisa menembus ke semifinal itu akan bertambah 1. Kalau di 2024 itu Argentina, Prancis, Maroko, dan Kroasia itu menjalani 7 laga. Di 2022 nanti yang ke semifinal 2026 itu akan menjalani 8 laga total. Jadi bertambah 1 karena ada 1 putaran knockout, yaitu 32 besar itu tadi. Nah, memang ada banyak pro kontra ya. Lalu apa tujuannya? Yang jelas tujuannya adalah kita tahu bahwa 90% pendapatan dari FIFA itu datang dari ajang Piala Dunia. Jadi memang dahsyat sekali ya Piala Dunia ini dalam menjadi mesin uang bagi FIFA. Kita tahu bahwa
dengan lebih banyak pertandingan tentu akan bisa mendatangkan lebih banyak uang dari hak siar televisi. Apalagi jumlahnya bertambah sangat banyak, dari 64 ke 104, bertambah 40 laga. Nah, kalau kita lihat pendapatan per Piala Dunia dari FIFA di 2018 itu adalah 6,5 billion atau 6,5 miliar dolar. Nah, Anda tinggal kalikan dengan sekitar 15.000, kira-kira berapa triliun yang dihasilkan. Nah, kemudian di Piala Dunia 2022 itu sekitar 7,5 miliar dolar yang diraih oleh FIFA, dan di 2026 itu diprediksi di angka sekitar 10 miliar dolar. Jadi 10 kali 15 kan sudah 150 triliun perkiraannya pendapatan dari FIFA dari Piala Dunia. Itu angka yang sangat-sangat besar. Jadi sekitar di angka 150 triliun dari satu Piala Dunia. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa jumlah laga atau jumlah timnya itu bisa bertambah. Nah, dengan 48 tim tentu peluang untuk tim-tim yang secara tradisional itu lebih kecil, dalam tanda kutip lebih kecil dari sisi rekor, dari sisi performa, dari sisi catatan pertandingan, itu semakin punya peluang lebih besar untuk bisa lolos. Jadi kalau kita lihat di ranking FIFA itu ada 211 tim ya total di FIFA itu. Berarti sekarang setiap tim itu punya peluang ya 22% lah untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Tentunya termasuk di sini adalah tim nasional Indonesia punya peluang sebesar itu untuk bisa lolos. Nah, cuman tidak sesederhana itu ya, karena akan terbagi dalam berbagai macam kualifikasi dari setiap zona yang tingkat kesulitannya bermacam-macam. Nah, kemudian kita akan lihat. Lalu bagi FIFA jelas keuntungannya uang. Bagi pemain seperti apa? Bagi pemain ya yang pasti jumlah pertandingan mereka akan bertambah. Jadi ini seperti ada semacam klausul ya. Klausul kalau ini Anda akan mendapatkan lembur nih karena jumlah pertandingannya akan bertambah, tetapi gajinya nggak nambah. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya mungkin meskipun mungkin akan ada klausul baru bagi pemain dengan jumlah laga yang bertambah, pendapatan mereka tentunya juga akan bertambah. Nah, kemudian bagaimana dengan kritikan bahwa format baru ini bisa mengurangi drama penyisian grup. Ya memang kita tahu ya, penyisian grup dengan hanya 2 tim yang lolos itu akan sangat lebih dramatis. Kita tahu misalnya Costa Rica, Jepang, Jerman, Spanyol di Piala Dunia yang baru lalu. Pada titik ketika Costa Rica itu menang 2-1, unggul 2-1 lawan Jerman, itu titik di mana 2 mantan juara dunia bisa tersingkir di putaran grup, yaitu Jerman dan Spanyol. Sebelum kemudian berubah dalam pertandingan terakhir itu, sehingga menghasilkan laga di putaran grup yang sangat dramatis. Nah, kalau hitung-hitungan seperti itu tadi, Jerman akan lolos karena dia ada di peringkat ketiga. Kalau hitung-hitungannya menggunakan format 2026, Jerman akan lolos gitu. Tapi mereka gugur karena mereka ada di peringkat ketiga. Nah, itulah ada yang menyebut dramanya akan berkurang. Tapi sebenarnya juga ada anggapan juga bahwa peringkat ketiga terbaik bisa lolos itu akan menambah kualitas tim-tim yang tampil bagus di putaran grup. Misalnya kayak ketika Kamerun menang lawan Brasil di Piala Dunia 2022, kemudian Tunisia menang lawan Prancis, tapi mereka gagal lolos, padahal mereka bisa mengalahkan tim kuat ya. Nah, 2026 nanti mereka yang ada Kamerun dan Tunisia yang di 2022 ini peringkatnya di peringkat ketiga, kalau menggunakan format 2022 mereka akan bisa lolos. Nah, kemudian kita melihat juga ada kemungkinan tim underdog untuk melaju itu juga semakin besar, karena ada satu tambahan putaran knockout ya. Satu tambahan putaran knockout 32 besar, sehingga kesempatan bagi tim-tim underdog untuk menyisihkan tim kuat ini akan bertambah. Nah, kemudian ada sisi lain juga, yaitu misalnya kesempatan bagi setiap tim untuk menggunakan seluruh pemain di skuadnya. Ada satu contoh yang menarik di sini yang digunakan, misalnya ketika 2018 ada seorang pemain yaitu Adil Rami, dia bisa mendapatkan medali Piala Dunia, tetapi dia tidak pernah bermain 1 menit pun. Nah, dengan semakin banyak laga tentu ada kesempatan bagi setiap pemain untuk tampil. Jadi menggunakan seluruh skuad yang dibawa. Nah, kira-kira seperti itu formatnya. Nah, silahkan Anda tulis di kolom komentar apakah dengan format baru ini Piala Dunia akan lebih menarik
atau justru sebaliknya. Sekian, sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Salam.